semua. Semoga kita selalu dalam kesehatan, selalu bersyukur dan kabar baik. Pergi ke Tanah Suci adalah impian banyak umat muslim. Bukan sekadar perjalanan, tapi panggilan jiwa. Namun hari ini, muncul pertanyaan yang jarang diucapkan. Apakah semua yang berangkat benar-benar untuk Tuhan? Haji dan umroh bukan wisata. Ia adalah perjalanan batin tentang melepaskan dunia dan mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Di sana, semua sama. Tidak ada jabatan, tidak ada status, tidak ada perbedaan. Yang ada hanya manusia dan Tuhannya. Namun perlahan, makna itu mulai bergeser. Perjalanan suci berubah menjadi simbol status. Gelar haji menjadi identitas sosial. Umroh menjadi sesuatu yang dipamerkan. Dan tanpa sadar, niat mulai bercampur. Di era media sosial, semua bisa ditampilkan. Video di depan Ka'bah, foto dengan pakaian ihram, live dari Masjidil Haram. Semuanya terlihat indah, namun di balik itu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini ibadah atau pertunjukan? Banyak yang merasa semakin terlihat religius, semakin dihargai. Komentar pujian, jumlah like, pengakuan dari orang lain perlahan menjadi tujuan. Padahal ibadah tidak pernah membutuhkan penonton. Dalam Islam, niat adalah segalanya. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi nilainya berbeda karena niatnya berbeda. Ketika seseorang pergi ke Tanah Suci bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi untuk dilihat manusia, maka yang ia bawa pulang hanyalah pengakuan. Fenomena ini berdampak pada cara masyarakat melihat ibadah. Seolah semakin sering ke Tanah Suci, semakin tinggi nilainya. Padahal, yang dinilai bukan seberapa jauh perjalanan kita, tapi seberapa dalam perubahan kita. Haji dan umroh bukan tentang perjalanan fisik, tapi tentang perjalanan hati. Tentang bagaimana kita pulang menjadi manusia yang lebih jujur, lebih rendah hati, dan lebih peduli. Tanah Suci tidak pernah membutuhkan sorotan. Dan Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita tampilkan. Yang Ia lihat adalah apa yang kita sembunyikan di dalam hati. Di tempat paling suci di bumi, jutaan jiwa berkumpul dengan satu tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta semesta alam. Langkah kaki yang tenang mengelilingi Ka'bah, diiringi doa yang tulus dan harapan akan pengampunan yang sangat luas dari Allah yang Maha Penyayang. Hanya ada Engkau dan Tuhanmu. Air mata yang tumpah dalam sujud adalah bahasa rindu yang paling sunyi, tanpa perlu didengar oleh telinga manusia. Namun, seringkali keheningan spiritual itu terganggu oleh keinginan yang muncul dari dalam hati untuk terlihat hebat dan saleh di mata dunia fana. Ibadah yang seharusnya menjadi rahasia pribadi yang indah, kini perlahan berubah menjadi panggung sandiwara demi mendapatkan pengakuan dan validasi digital dari orang lain. Detak jantung yang harusnya bergetar karena asma Allah, kini justru berdebar menanti jumlah suka dan komentar yang bermunculan di layar ponsel genggam kita. Validasi sosial menjadi candu yang berbahaya. Kita merasa lebih religius saat ribuan orang memuji perjalanan kita, seolah surga bisa dibeli dengan popularitas internet. Gelar dan status sosial mulai membayangi ketulusan niat. Kita mencari penghormatan dari sesama manusia di tanah yang suci, tempat di mana semua setara. Namun, di tengah semua kemeriahan media sosial itu, ada jiwa yang merasa hampa saat pujian manusia tak lagi mampu mengisi kekosongan batin yang dalam. Siapakah yang sebenarnya sedang kita sembah saat ini? Apakah kita menyembah Allah, ataukah kita sedang menyembah ego kita yang haus akan pujian? Ketulusan yang murni tidak membutuhkan lensa kamera ataupun filter yang cantik.
Ia hidup dalam kebaikan kecil yang diberikan secara tulus tanpa diketahui siapapun. Kembalilah pada niat yang murni sejak awal. Biarkan ibadahmu menjadi rahasia paling indah dan sakral antara engkau dan Tuhanmu. Jauh dari pandangan dunia, karena pada akhirnya bukan jumlah likas yang akan menemanimu di liang lahat, melainkan ketulusan hati dan amal salih yang kamu lakukan dengan ikhlas. Maka simpanlah ponselmu, tundukkan pandanganmu, dan biarkan hatimu bicara langsung kepadanya. Semoga setiap langkah kita benar-benar karenanya, bukan karena mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.